Halo pemirsa, jumpa lagi di acara Kata Dokter edisi hari Sabtu kerjasama dengan BNPB, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan tentunya kali ini kita berbicara tentang penanganan gizi masyarakat di tengah pandemi. Dan bersama saya tentunya ada sahabat saya yang memandu juga acara ini adalah apa kabarnya Dokter Boyke? Udah lama nih kita ya. Iya. Dan juga ada satu orang dokter lagi ya. Ya. Yang pertama Dokter Boyke, namanya adalah Dokter Christina, spesialis gizi klinik. Dan kita sudah kedatangan juga nih bintang tamunya yang cantik, seksi, Almira Alkatiri. Halo dokter. Presenter juga nih sebenarnya nih. Apa kabarnya semuanya? Baik. Semoga sehat ya. Sehat. Oke. Kita lanjut nih, kita mau ngebahas masalah penanganan gizi masyarakat ya. Iya, betul sekali. Dan kita juga, Yanti, harus tahu bahwa beberapa waktu yang lalu itu Presiden kita Pak Jokowi itu sudah meresmikan lumbung pangan di Indonesia, yaitu di Kalimantan Tengah, dan diproduksi secara modern. Jadi pertaniannya itu terpadu. Jadi nanti itu selain padi ada bawang, ada pohon mangga, ada sebagainya. Nah, memang betul ya, selama ini kan masyarakat kita masih menganggap bahwa gizi itu hanya dikaitkan dengan nasi. Nah, nanti kita tanya deh sama dokter gizi kita, sebenarnya gizi yang baik itu seperti apa sih, Dokter Christina? Oke, Dokter Christina langsung jawab nih. Gizi kata Dokter Boyke, gizi yang baik itu kayak apa gitu loh. Karena kan sampai kita bikin lumbung pangan ya, apalagi di era pandemi Covid ini ya, selain kita kan harus 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya kan? Tapi menjaga daya tahan tubuh. Tapi kan daya tahan tubuh itu yang mungkin diperlukan untuk gizinya. Nah, seperti apa? Betul, Dokter terima Christina. kasih pertanyaannya Dokter Boyke. Jadi kalau misalnya gizi itu kenapa peranannya penting sekali, karena untuk salah satunya menjaga imunitas. Kalau misalnya kita semua terkena infeksi virus COVID gitu ya, kita bisa lihat ada orang yang cuman OTG, tidak menunjukkan gejala. Ada yang ada gejalanya, ringan, sedang, sampai berat, bahkan sampai kematian. Nah, itu kan tergantung dari daya tahan tubuhnya. Nah, yang membentuk daya tahan tubuhnya itu memang dari apa yang kita makan juga, tentu saja. Kan dari karbohidrat yang jadi sumber tenaganya, proteinnya untuk regenerasi sel, jadi menggantikan sel-sel yang rusak gitu kan. Termasuk vitamin, mineral, antioksidannya gitu. Nah, jadi kalau ditanya gizi yang baik seperti apa, mungkin kita ke berapa tahun, puluh tahun yang lalu kita ingatnya jargonnya 4 sehat 5 sempurna. Iya kan? Yanti kita juga sempat denger ya, 4 sehat 5 sempurna zaman-zaman dulu sih. Zaman dulu tuh 4 sehat 5 Tapi sekarang sempurna. masih dipakai nggak sih? Sekarang sebetulnya tidak. Ya? Sekarang sebetulnya diganti dengan piramida gizi seimbang gitu. Jadi artinya kita maunya gizinya seimbang dengan porsi yang baik juga. Karena kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan belum dijelaskan porsi-porsinya gitu loh. Jadi yang baik itu memang kita tetap membutuhkan sumber karbohidrat, dan Indonesia ini kaya sekali. Karbohidrat itu sumbernya bukan hanya nasi. Tadi seperti Dokter Boyke bilang ada jagung misalnya, ada umbi-umbian, ada kentang. Nah, ada kentang, ada banyak sekali sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk sumber karbohidrat. Nah, terus protein. Di Indonesia protein baik nabati, hewani, ada semua gitu. Tanahnya kita subur. Memang semuanya bisa tumbuh gitu kan. Kemudian sayur dan buah-buahan. Nah, ini yang di orang Indonesia sebetulnya konsumsinya sedikit sekali. Padahal kita banyak banget juga sumber sayuran dan buah-buahannya. Jadi ini yang kita mau ajak, kita makan itu bukan hanya untuk sekedar tidak sakit, dan bukan hanya untuk sekedar kenyang, tapi kita mau makan itu yang nilai nutrisinya tinggi, walaupun tidak harus mahal ternyata gitu. Ya, nggak harus mahal, apalagi sebagai seorang presenter nih, aku mau tanya sama Almira. Gimana dok? Bekerja, pasti mengurus anak, keluarga, dan semuanya itu di zaman pandemi ini nggak mudah. Gimana ngatur porsi gizi seperti yang disampaikan oleh Mbak Christina? Pasti ngaturnya lebih baik dong. Iya. Gimana tuh ngaturnya di keluarga? Iya, makasih dok. Jadi
memang anakku kebetulan masih kecil, 3,5 tahun kan, jaraknya. Jadi tuh masih untungnya aku tuh mempelajari yang empasi, yang bintang 4 itu loh dok, ada Ya, kan betul, dulu kan betul. gitu ya, Betul, dokter betul. gitu ya. Jadi tuh kesiniannya tuh anakku ada vitamin yang aku kasih, tapi walaupun vitamin, terus aku mungkin salah satu yang bersyukur sekali tahu informasi mengenai protein, kandungan karbohidrat dan sebagainya ya. Cuman yang lagi-lagi dasarnya kebanyakan orang Indonesia yang penting kenyang. Akunya kenyang, anaknya kenyang. Kadang kita begitu, Dok, ya kan? Nah, Yang penting mumpung ada pakarnya, kita Iya. tanya, apa benar prinsip Itu. di orang-orang Indonesia kebanyakan nih, Dokter Christina, yang penting kenyang. Bahkan orang bilang gini, udah makan roti, kalau belum makan nasi rasanya belum makan deh. Nah, gimana Setuju. nih menghadapi mitos lah katakan hal Iya, seperti ini, mindset kayak Dokter gitu. Christina? Iya, jadi itu sebenarnya betul dok. Bahkan di berbagai kalangan ya, bukannya kita ngomongin berdasarkan background ternyata yang kurang mampu misalnya, enggak juga loh dok. Jadi memang masih banyak orang-orang yang terlalu sibuk kerja misalnya, jadinya pemilihan makannya akan milih yang bisa dimakan dengan cepat, dengan mudah gitu. Oke. Nah itu mungkin peranan kita semua kalau ada kesempatan untuk bisa mengedukasi gitu kan, dan kemudian kita juga coba terapkan di rumah dengan diri kita sama orang-orang terdekat juga. Sebetulnya kita punya namanya piring sehat gitu. Apa tuh piring sehat tuh? Nah piring sehat itu jadi Nggak, pemirsa mudahnya. coba disimak ini ada piring sehat loh ya. piring sehat. Jadi nggak bener tuh. Yang penting makan asal kenyang tuh udah nggak bener. Ya tapi kenyang tapi sehat, betul nggak? Betul. Nah, dikenalkan ini oleh Dokter Christina ini mengenai piring sehat. Beli di mana piring sehat ya, Dok? Jadi ini Dok, sebetulnya kalau piring sehat itu apa berpikiran bahwa tuh piring memberikan efek sehat atau apa yang di dalam piring itu yang membuat sehat? isi Kalau piringku. piringnya kita beli piringnya nih. Jadi ini adalah kampanye dari Kemenkes juga sebetulnya. Jadi untuk mempermudah kalau kita makan dalam satu kali makan, satu sajian, itu bagaimana porsi pembagiannya, karbohidrat, protein, sayur buahnya gitu. Jadi nanti bentuknya piring, satu piring itu setengahnya itu kita isi dengan sayur dan buah-buahan dulu. Wow, Nah, setengahnya loh. jadi ya Dokter Boyke Di sama sini saya biasanya setengahnya nasi. Ya, ada salah Oke, oke. gitu ya. Ya, ya. Empatnya lebih dari setengah. Jujur tuh Mir. Oke, Dok. Jadi sebenarnya setengahnya nih pemirsa bukan nasi ya Dokter Boyke, Ya. tapi Sayur dan buah. Lanjut. Terus? Lanjut. Nah, setengahnya lagi itu kita bagi dua. Ya. Yang seperempatnya itu sumber karbohidrat, yang karbohidrat kompleks ya kita pilihnya, dan seperempatnya Mungkin lagi. pemirsa nggak mengerti karbohidrat kompleks itu apa. Kan ada yang indeksnya 100, yang lama dicernanya. Mungkin dijelaskan dulu. Oke. Jadi karbohidrat kompleks itu artinya karbohidrat yang punya kandungan seratnya tuh tinggi gitu. Jadi ketika dia dikonsumsi, dicerna, dia tidak gampang menaikkan kadar gula darah. Contoh. Contohnya umbi-umbian, misalnya ubi gitu. Kalau dia masih bentuknya itu masih fresh, kemudian hanya kita kukus gitu, pengolahannya tidak terlalu banyak, itu dia masih mengandung serat gitu. Bandingkan sama kalau udah kita jadiin bola-bola ubi kita goreng gitu, ditambah tepung, Udah nggak kasih sehat mentega, gula. kasih terus coklat kita ya. kasih gula, Udah beda macam-macam hasilnya. gitu. Ya. Nah, itu jadi seperempat di atas itu adalah karbohidrat kompleks. Iya. Terus seperempat Seperempatnya lagi sumber protein. Apa aja? Proteinnya bisa protein hewani dan protein nabati. Baik. Nah, kalau protein hewani kan sebetulnya Indonesia juga banyak ya. Kenapa dia lebih dikatakan punya nilai biologis tinggi? Jadi istilahnya nilai biologis tinggi itu karena dia protein yang mudah digunakan di dalam tubuh gitu. Oke, jadi protein ini kita bahas lagi nih dokter, yang menarik sekali. Selain protein, karbohidrat, dan juga sayur-sayuran itu penting buat tubuh kita di masa pandemi seperti ini. Tapi nanti aku mau tanya juga bagaimana terhadap seperti Almira yang punya anak-anak balita. Iya. Gizinya yang seperti apa? Piring Iya. sehatnya seperti Iya, apa? piring sehat seperti apa? Kita akan Betul. kembali saat lagi, tetap di Kata Siapa, Dokter di Boyke. kata dokter pastinya.